Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat kita akan bahas masalah inverse matrix dan mengantar skill lab. Oke, sebelum lebih lanjut, ya. Jadi banyak yang saya tidak akan bahas. Tolong dibaca kembali, pelajari sendiri buku acuannya dari Howard Anton Chrysorores. Mungkin kalau bahasa Indonesianya kayaknya ada, cuman mungkin edisi yang lama-lama. Ini udah edisi ke berapa nih? Tahun 2019. Kalau yang terjemahan bahasa Indonesia mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu mungkin. Yang edisi yang agak lama dikit. Nah, di sini banyak banyak yang di kotak seperti ini. Tolong dipelajari betul-betul. Saya tidak akan hilangkan detailnya karena soal masih sederhana lah. Kalian harusnya paham. Jadi kalau misalkan nggak paham gimana, perlu belajar ulang atau enggak ya ditulis lagi dari dikerjakan sendiri sampai paham ya. Kayaknya gampang nih isinya. Oke. Kita lanjutin ke slide-nya. Kita akan bahas masalah inverse matrix dan mengantar skill lab, tapi sebelum ke skill lab, ini ada berapa hal yang kalian perlu tahuin. Ini saya potong dari ambil bukunya Chrysorores juga. Oke, kembali lagi. Sorry, kepotong ya. Sorry karena ada masalah, makanya saya pause dulu tadi rekamannya. Oke. Sebelumnya tadi balik ke matrix. Back. Matrix. Matrix 0. Ini contoh matrix 0 ya. Matrix 0 adalah matrix yang seluruh entry-nya bernilai 0. Matrix source entry all zeros is called zero matrix. Ini contohnya matrix 0. Kemudian ada matriks identitas adalah square matrix, ya matriks persegi ya. Mungkin identitas adalah matriks persegi yang seluruh entry-nya diagonal utama bernilai 1 dan sisanya 0. Jadi maksudnya diagonal utama tuh dari ini ya, diagonal utama, sisi diagonalnya dari baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 3, baris 4 kolom 4 itu nilainya 1, sisanya 0. Itu adalah matriks identitas. Kemudian ada juga yang disebut sebagai inverse matrix. Jika A adalah matriks persegi, maksudnya itu adalah jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Kemudian terdapat matriks B dengan ukuran sama, menghasilkan A kali B itu sama dengan B kali A sama dengan I, atau matriks identitas. Maka kemudian juga A disebut sebagai invertible atau punya inverse atau non singular gitu ya. Dan B disebut sebagai inverse dari A. Jika tidak terdapat matriks B, maka A disebut matriks singular. Jadi matriks B dikatakan inverse dari matriks A apabila A kali B sama dengan B kali A sama dengan I, matriks identitas. B seringkali dilambangkan dengan sebagai A inverse A pangkat min 1 gitu ya, biasanya. Simbolnya ya, simbol dari A inverse maksudnya. Apabila matriks A tidak punya inverse, maka matriks A disebut matriks singular. Itu definisi utamanya. Nah, bagaimana inverse buat matriks, cara ngitungnya gimana? Kita untuk mendapatkan matriks B atau A inverse tadi, maka kalau ukurannya 2 kali 2, maka A inverse A adalah 1 per A kali D kurangi B kali C terhadap matriks dari D min B min C A. Ini adalah inverse matriks 2 kali 2. Kalau misalkan kalian melihat bukunya nanti ada yang disebut sebagai adjoint. Apa itu adjoint? Silahkan cek di bukunya ya. Oke, kalau misalkan di bukunya itu mana nih, kalian akan temukan. Nah,
sorry, determinan ya. Determinan A adalah A dikali D dikurangi B kali C. Sedangkan ini adalah join, misalkan determinan ya, bukan join ya. Sorry, salah konsep. Salah sebut juga. Oke, kemudian untuk mencari ukuran lebih dari 2 kali 2, kita bisa cari dengan operasi baris elementer. Jadi misalkan di sini ada A, di mana A kita akan buat sistemnya seperti ini. Jadi sini A, kemudian sini adalah marik identitas. Kita lakukan baris elementer. Misalkan karena di sini satu utamanya adalah 1, maka sisanya berarti di sini baris 2 ya, baris 2 dikurangi 2 kali baris 1, sedangkan baris 3 dikurangi baris 1, sehingga nanti hasilnya adalah baris satunya tetap, baris 2-nya berubah dengan juga dengan baris 3. Kemudian di sini baris kebetulan satu utamanya ketemu ya, jadi baris 2 kolom 2 itu sudah 1 juga, sehingga nanti kita operasikan agar di baris ketiga itu jadi 0. Baris ketiga kolom kedua tuh nilainya 0, berarti di sini baris ketiga ditambahkan dengan 2 kali ditambahkan dengan baris ketiga baris ketiga ditambahkan dengan 2 kali baris kedua, sehingga nanti ketemu nih nilai seperti ini. Ini ketemu satu utamanya, baru dinaikkan ke atas lagi ya. Oke. Nah, ini operasi baris elementer seperti ini. Nanti mungkin insya Allah kalau ada kesempatan saya akan bahas dihitung satu persatu di pertemuan meeting yang online ya. Kalau offline ini saya kasih gambarnya dulu. Sama kayak kerja operasi baris elementer pakai Gauss Jordan ya, metodenya hampir seperti itu. Ketemu nanti diusahakan di sini adalah matriks identitas. Nah, di sini ketemu nanti A inverse-nya, sehingga A inverse adalah minus 40, 16, 9, 3, 13, min 5, min 3, 5, min 2, 1. Oke. Kemudian juga kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas masalah sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear yang kita buat, itu juga bisa kita buat sebagai matriks seperti ini ya. Jadikan matriks. Kemudian di sini ada X1, X2, X3, kemudian B-nya adalah 5, 3, 17. Sini koefisien persamaannya misalkan di sini 1 kali X1 berarti taruh sini 1. Ini 2 kali X2, di sini jadi 2 kali X2, di sini 3 kali X3, di sini jadi 3. 1, 2, 3, kemudian 2, 5, 3, 2, 5, 3. Ini 1 kali X1 tambah 0 kali X2 tambah 8 X3. Jadi 1, 0, 8 gitu ya. Nah, kemudian kita cari A inverse-nya, sehingga nanti X adalah A inverse dikalikan B, sehingga ketemu X-nya adalah 1 min 1, 2. Jadi X1-nya 1, X2-nya adalah min 1, X3-nya adalah 2. Bisa dilihat di sini juga ya. Oke, ini adalah video singkat, jadi nanti biar nggak panjang-panjang, kita mungkin sekedar mereview awal, paling nggak buat kalian belajar dulu di awal. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa di kelas ketemu di meeting online-nya kayak Google Meet misalkan ya. Nah, terakhir di slide ini adalah demo penggunaan Skillab. Apa itu Skillab? Ini tampilan utamanya ya. Mungkin kalian bisa baca pengantarnya ada di Skillab PDF. Nanti insya Allah saya sertakan di perkuliahannya. Ini adalah pelatihan keterampilan komputer. Skillabnya udah lama,
Kita ambil nih dasar-dasarnya aja ya. Oke. Ups, kenapa nih? Oke. Misalkan gimana makainya? Jadi di sini ada konsolnya, ini buat pengerjaan. Kemudian di sini ada command history sama variable browser. Misalkan kita coba hal sederhana ya, misalkan A sama dengan 15, kemudian B sama dengan 10 ya. Nah, akan muncul di sini variable browser A15, tipe datanya double, serializability lokal. Misalkan kita lakukan A plus B, hasilnya adalah 25. Itu muncul ada variabel ANS ya, maksudnya adalah answer, jawaban. Kemudian misalkan A kali B, harusnya kan 150, bener ya. A dikurangi B, berapa tuh? 15 kurang 10, 5. Ini adalah contohnya. Nah, gunanya apa? Kita belajar Skillab. Misalkan kita buat tadi ada matriks seperti ini ya. Kita cek tadi mana slide-nya. Contoh tadi ini matriks A yang kita akan cari inverse-nya gitu kan. A, atau ini saya clear screen dulu, CLC, clear console. Nah, biar ke atas tulisannya. A sama dengan 1, ke tandasnya gini ya, 1, 2, 3, kemudian turun beda baris, kita kasih titik koma, 2, 5, 3, titik koma, 1, 0, 8. Akan muncul matriks A. Kalau kita pengen perlu transpose A, kemudian tanda petik 1 gitu ya, akan muncul transposnya. Jadi yang baris jadi kolom, kolom jadi baris ya. Jadi misalkan 1, 2, 3, berarti nanti jadinya 1, 2, 3 ke bawah sini. 2, 3, 5, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8, 1, 0, 8. Itu transpose. Kita cari trace-nya. Trace dari A 14. Trace itu apa sih? Nilai diagonal jumlahan dari diagonal utamanya ya. Berarti 1 tambah 5 tambah 8. 1 tambah 5 6, 6 tambah 8 14 ya. Ini adalah trace-nya. Misalkan kita buat matriks cari inverse-nya gimana, INVA. Misalkan kita kasih nama variabelnya INVA, inverse dari A. Kita ketiknya INV dalam kurung A. Akan muncul nilai inverse dari A. Kita scroll ke jawabannya. Ups, mana tadi? Ya. Inverse A adalah 40, 46, 9, 13, 5, 3, 5, min 2, 1. Oke, misalkan kita coba buka buku lain dulu ya. Home. Bukunya Nicholson. Ternyata bukunya Hot Anton masih lebih enak. Mouse-nya ada bermasalah. Kita cari di sini matriks inverse matrik. Ada nggak yang pakai contoh ya? Oke, misalkan di sini ada contoh lain 271. Misalkan A yang kedua, misalkan kasih nama variabelnya A2 misalkan. Itu isinya adalah, sorry ya kursornya sampai turun ke bawah sini ya. 2, 7, 1, titik koma, 1, 4, min 1,
130. Nah, ini ya matriksnya seperti ini. 271 14 min 1 130. Inverse dari A2 saya masukkan ke answer adalah min 1 min 1,5 min 1,5 5,5. Benar ya? Ya benar, di sini ada kalikan dengan setengah gitu ya. Min 3 11 atau min setengah 0,5 min 0,5. Ya di sini A inverse-nya dikalikan dengan setengah. Jadi misalkan kalau kita ketik misalkan ya, A kali INV dari A2 nih sama ya. Kalau misalkan ini di dua kalikan gitu ya. Oke. Bagaimana dengan proses penjumlahan? Sama ya, misalkan A ditambahkan dengan A2. Ini. Kita ingatkan tadi A-nya adalah ini ya. A-nya 123 253 108. Kemudian A2-nya adalah 271. Jadi misalkan 1 tambah 2 3, 2 tambah 7 9, 4 tambah 1 3 tambah 1 4. Nih 2 tambah 1 adalah 3, 5 tambah 4 9 gitu kan. 3 ditambah min 1 2. Oke, itu prosesnya ya. Misalkan kalau mau dikalikan A kalikan dengan A2. Ini hasil kalinya. Oke. Nah, kemudian misalkan kalian ngetik suatu variabel matriks misalkan nilainya 2 3 anggap matriks B aja. B sama dengan misalkan 4 3 5 min 1. Ternyata misalkan salah ketik, ternyata harusnya di sini min 3. Kalian bisa ubah dengan double klik di sini. Nah, sini ada variabel browser ya. 4 3 5 min 1. Misalkan di sini harusnya minus 3, bukan 3. Minus 3. Udah, coba kita tekan B. Ketik B. Nah, muncul ya. B yang baru adalah 4 min 3 5 min 1. Inverse dari B, misalkan mau disimpan INV B sama dengan INV B. Ini inverse-nya. B dikalikan dengan INV B, hasilnya adalah tidak harusnya di sini 0 ya, tapi di sini 2, bla 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 D minus 16. Kenapa ini terjadi? Ya biasa ada error numerik ya. Nanti kalau misalkan kalian belajar ada perhitungan komputasi, biasanya ada aja kadang-kadang slip ya. Angka sekecil ini misalkan ada sesuatu lebih kecil dari 1 kali pangkat 10 pangkat min 15 lah. Itu sebenarnya sudah hampir-hampir 0. Ya cuman karena ada error numerik ya, komputer nggak bisa nyimpen sebagus apa gitu ya, tetap ada, misalkan ada hal seperti ini ya. Misalkan kayak tadi A dikalikan dengan inverse A, nilainya juga nggak 0 juga ya, tapi mendekati 0 ya. Ini iya, satu yang kecil sekali sudah hampir-hampir dengan 0. Itu nanti misalkan kalian belajar kenapa hasilnya seperti ini. Ya seperti itulah. Kecuali kalian misalkan pakai MATLAB mungkin nanti presisinya lebih bagus, sehingga nanti ini bisa 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Itu mungkin Skylab ada sedikit kekurangan. Ya maklum lah, program istilahnya gratis, tidak berbayar, dibiayai sama konsorsium. Tapi kalau misalkan kalau kalian mau bagus, mungkin ada yang nyoba pakai MATLAB gitu ya, atau pakai yang bayar program matematika MATLAB, ada program
Matematika, kemudian ada Maple Software, Microsoft, di MATLAB. Nah, ini adalah hampir mirip sama Skillab. Memang Skillab meniru ini. Ya jangan tanya harganya berapa gitu ya. Lumayan sih gitu. Atau juga misalkan ada yang pakai Wolfram, Mathematics, atau pakai Microsoft Purchase. Kita cek aja ya, misalkan saya beli Maple Purchase online. Single harga Maple Soft, harga Maple Soft Bukalapak. Asal jangan membajakan ya kalau resmi. Kayaknya enggak lah, ini license-nya doang. Request a code for student. Buy now. New license for student $55. Lumayan, lebih murah tuh. Murah banget sekarang buat student. Purchase product, education, degree granting institution. Iya, perpetual license $55. Ya sekitar itulah mungkin ya, saya nggak tahu. 55 ya lumayan. 55.000 kali 14.500 misalkan hari ini dolarnya. Ya jatuhnya sekitar 8 jutaan lah, 8 juta kurang gitu ya. Oke, ini adalah Skillab, gimana cara makainya. Jadi misalkan kalian coba ngerjakan tugas atau ngerjakan UTS, nanti misalkan ngecek bener nggak hitungan saya ya, cek aja pakai ini gitu loh. Silahkan cek misalkan bener nggak kerjaannya gitu ya, misalkan C sama dengan matriks C gitu ya, 10 0,5 1 min 2 itu kan inverse itu C. Nah daripada bingung gitu kan, silahkan pakai Skillab. Kita terbuka aja. Bedanya di matematik sama di FKIP kalau kalian lihat, kita yang pertama yang saya tekankan adalah kalian ngerti prinsipnya, kemudian misalkan sudah tahu cara ngitung manual, silakan pakai alat bantu ya. Kenapa? Karena bagaimanapun kadang-kadang ya namanya manusia bisa salah dalam melakukan proses perhitungan kalau kita manual pakai pencil and paper gitu, pakai kertas sama pulpen. Nah silakan pakai software yang ada untuk bantu kalian. Oke, ini aja pengantar kuliahnya. Nanti misalkan kalau ada waktu kita akan ketemu di meetnya untuk membahas lebih detail bagaimana caranya, atau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.